Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita semua mengucap syukur, kita semua ada di sini. Semua itu karena anugerah Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa berhimpun bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, oleh sebab itu kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita dengan segenap hati karena kita percaya di atas pujian Tuhan bertahta. Bapak Ibu percaya kalau tahun 2022 ini Tuhan masih mampu menyatakan mujizatnya? Amin. Kemarin saya tanya anak sekolah minggu, waktu cerita sekolah minggu kemarin anak-anak cerita tentang 5 roti 2 ikan. Saya tanya ke anak-anak percaya nggak itu zaman dulu, tapi sekarang apakah Tuhan masih melakukan mujizat? Amin. Anak-anak berteriak amin. Kita juga semua yang ada di sini kita percaya kalau jadilah seperti iman kita, kalau Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai saat ini. Kita mau angkat pujian, kita percaya saat ini pada ibadah ini Tuhan akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Mengalir kuasa
Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Demi Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Dia menemani kita. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikanku, Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya.
tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, sukacita pasti terjadi. Oh, kekuatan, pengharapan yang baru Tuhan pasti berikan buat setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh yang bukan daripada-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus saja yang bekerja dan bertahta di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpuji namamu Tuhan, bertahtalah atas setiap puji-pujian kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang layak disembah. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu yang sudah agak lama. Saya juga baru nyanyikan lagi ini. Saya waktu nyanyi lagu ini teringat lagi waktu masih saya kecil ya, suka diajak papa saya tuh ngunjungin orang sakit. Kalau doain orang sakit pasti nyanyinya lagu ini. Jadi ketika nyanyi lagu ini hati saya kayaknya membuncah-buncah gitu ya, kayak ingat lagi waktu itu. Dan kita percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian umatnya. Bila kita nyanyikan dengan iman maka mujizatnya pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian yang mengatakan, oh Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat
berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Mari kita mau nyatakan perasaan kita kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kalau kita bersama-sama sehati katakan, serukan kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Semuanya kita katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar,
Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Semuanya katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sebentar saya serahkan kepada hamba-Nya. Memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Pagi ini kami bangga punya Tuhan. Tuhan yang rela mati bagi kami. Tuhan yang rela menderita bagi kami, agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami enggak malu menjadi pengikut Tuhan. Kami enggak ragu-ragu untuk menjadi pengikut yang setia. Kami enggak ragu-ragu untuk bertahan sampai akhir hidup kami. Yesus tetap juru selamat yang sempurna, yang sudah berkorban bagi kami. Sebab itu kebanggaan kami hari ini kami tuangkan dengan memuji, meninggikan nama-Mu, beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa, bersekutu, dan membaca firman Tuhan. Karena kami bangga Tuhan ketika kami beribadah, berdoa, dan membaca firman. Karena enggak semua orang punya kesempatan seperti apa yang kami alami hari ini, boleh berjumpa dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengambil bagian yang terbaik, duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Ini yang terbaik, karena waktu firman Tuhan kami dengar, maka firman itu akan meneguhkan kami, akan membersihkan kami, akan menerangi kami, sehingga walaupun kami berjalan di tengah dunia yang gelap, tapi langkah kami tidak terantuk, sebab ada terang firman-Mu yang menuntun kami hari lepas hari, sampai pada akhirnya kami berada dalam kekekalan yang ajaib dan heran bersama dengan Bapa di sorga. Hikmat Allah, urapan
firman-Mu mengalir bagi hamba, sehingga yang disampaikan bukan ide konsep manusia, tapi firman yang datang dari Allah, dan kami bagikan, kami dengar, sama-sama menguatkan dan melengkapi dan memberkati, pulang dengan kemerdekaan dan kemenangan sorgawi, sukacita damai menjadi bagian kami terus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom yang di bawah, yang di atas. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sebab Tuhan selalu baik bagi kita. Dia selalu mengasihi kita dengan amat sangat, sehingga kita ada hari ini sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kitab Yunus pasal pertama ayat 15 sampai ke 17. Kemudian kita lompat pasal ke 3 ayat 1 sampai dengan ketiga. Tema kita hari ini adalah mengubah keputusan untuk kebaikan. Yunus 1 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian kita lompat di pasal ketiga ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu ketika ada orang buta sedang berjalan di tempat yang kayak ginilah, mimbar ya, agak ini lebih tinggi mungkin segini ya. Kemudian dia jalan dengan tongkatnya, lalu terjatuh. Dan ketika terjatuh ada 2 orang wanita yang sedang ngobrol, lalu melihat seorang buta ini terjatuh. Apa yang dilakukan oleh 2 orang wanita ini? 2 orang wanita ini ketika mendapati seorang buta yang terjatuh, dia tidak menolongnya, tetapi malah dia mengambil apa yang ada pada orang buta itu. Karena orang buta ini waktu berjalan dia membawa barang-barang yang cukup berarti mungkin bagi dia. Jadi 2 orang wanita ini, dia tidak membantu orang buta ini berdiri kemudian berjalan lagi. Tetapi dia mengambil barang-barang orang buta ini, kemudian 2 orang wanita ini meninggalkan orang buta tadi. Jadi mereka tinggalkan. Nah kemudian hari keduanya dengan kejadian yang sama, orang buta itu jalan lagi. Kemudian dia mau terjatuh, tapi ketika dia mau terjatuh, ada seorang muda yang sedang duduk ya, melihat orang buta ini akan jatuh. Ini orang mudanya lagi sedang lagi sedang main laptopnya. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang muda ini melihat orang buta ini mau jatuh, maka dia buru-buru berdiri dan laptopnya terjatuh ke bawah. Lalu dia mencegah orang buta itu supaya tidak terjatuh. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada keputusan yang memang harus diubah dalam hidup kita, tapi juga ada keputusan yang harus dipertahankan dalam hidup kita. Keputusan apa yang harus diubah? Keputusan yang salah, seperti 2 orang wanita ini. Ketika dia mendapati orang buta itu jatuh, mereka tidak memutuskan untuk menolong orang buta itu, tapi justru mengambil barang-barang yang dibawa oleh orang buta ini. Tetapi beda dengan anak muda yang sedang main laptop tadi. Ketika orang buta itu hendak jatuh, dia buru-buru terbangun. Dia nggak mikirin laptopnya jatuh ke bawah dan rusak. Yang dia pikirin adalah supaya orang buta itu tidak terjatuh. Keputusan apa yang harus diubah? Keputusan yang salah.
Keputusan apa yang harus dipertahankan? Keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu kan banyak rentetannya dalam hidup kita. Kalau berkaitan dengan iman, kalau kita memutuskan untuk mengikut Tuhan seumur hidup, itu harus dipertahankan. Walaupun tentu tidak mudah Bapak Ibu ya. Waktu kita berjanji sama Tuhan, bernasar sama Tuhan, membangun komitmen Tuhan, kalau saya iring Tuhan, maka saya mau menjadi pengiring yang setia. Bukan pengiring Tuhan yang abal-abalan. Kalau ada masalah, mundur. Kalau ada berkat, maju. Kalau ada pergumulan, kita tidak bersukacita. Kalau ada berkat melimpah, kita bersukacita. Akhirnya pengiring kita ditentukan oleh berkat. Bukan dari yang memberi berkat. Bukan dari sumber kehidupan kita. Ini komitmen yang positif, keputusan yang benar. Orang-orang muda nih yang ada di tempat ini, termasuk saya mungkin ya, tapi saya mungkin udah gak muda lagi, tapi beranjak mau dewasa muda, tapi di bawah saya lihat masih banyak orang-orang muda yang kalau kita mengukur apa kata Alkitab umur kita 70 tahun, kalau saudara 30, 25 ke depan masih ada puluhan tahun dan hari ini sudah mengenal Tuhan, hari ini sudah mengikut Tuhan, hari ini sudah menyerahkan hidup bagi Tuhan, maka ambil keputusan yang benar dan pertahankan keputusan itu dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan seumur hidup kita. Walaupun perjalanannya tidak mudah, kita percaya Tuhan memberi kekuatan untuk kita melewati fase-fase pergumulan hidup yang kadang-kadang membebani hidup kita, menekan hidup kita. Ini keputusan yang harus dipertahankan. Karena Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Mengambil keputusan untuk tidak melupakan Allah, diam dalam hadirat Allah, berdoa, membaca firman Allah, beribadah dengan rajin. Ini keputusan yang harus dipertahankan, tidak perlu dirubah. Tapi keputusan yang harus dirubah adalah keputusan yang buruk seperti Yunus. Mengambil keputusan ketika dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk ke Niniwe. Tapi Yunus mengambil keputusan untuk dia melarikan diri dari panggilan Allah dan dia pergi menuju Tarsis. Bapak Ibu, sebagai manusia kadang-kadang acap kali kita bisa mengambil keputusan yang salah. Gak jadi masalah sih. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita hidup dalam keputusan yang salah sepanjang umur hidup kita, itu yang menjadi masalah. Yang harusnya diubah, kita pertahankan. Yang harusnya kita pertahankan, kita ubah. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita kenal Petrus, murid Tuhan yang luar biasa. Yang semangatnya melebihi murid-murid yang lain. Tapi satu ketika yang namanya Petrus juga sama dengan kita. Memiliki tubuh, jiwa, dan roh, minumnya air, makannya mungkin gandum ya, perlu minuman, perlu makanan. Tapi satu ketika Petrus menyangkal Tuhan karena ketakutan yang menghantui hidupnya. Tapi Petrus tidak tinggal diam dalam keputusan yang salah. Dia mengubah keputusan yang salah untuk apa? Untuk berjalan dalam keputusan yang benar sampai akhir hidupnya. Kita juga tahu tentang kisah Daud. Bagaimana Daud sebagai orang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Allah. Satu ketika Daud juga terpleset dengan yang namanya keputusan yang salah. Dia mengambil istri Uria Batseba. Lalu dia membunuh suami daripada Batseba. Satu keputusan yang kadang-kadang enggak masuk akal Bapak Ibu. Karena itu Alkitab berkata kepada kita, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, berapapun kekayaan yang dia miliki,
maka yang namanya manusia harus selalu dekat sama Tuhan. Satu titik kegelapan itu dapat menggelapkan seluruh kehidupan manusia. Kalau kita ingat peristiwa tentang tembak-menembak polisi itu ya, waduh itu kadang-kadang saya nggak habis pikir ya Bapak Ibu ya. Itu di pundaknya udah bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kita berpikir kadang-kadang orang yang mengecap pendidikan yang tinggi, maka dapat selalu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Padahal itu belum tentu kalau tidak ada Allah di dalamnya. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menerangi hidupnya, maka sepinter apapun orang itu, satu ketika mungkin bisa seperti Petrus, bisa seperti Daud, yang gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba terpleset dengan satu keputusan yang sangat amat mengerikan. Dia berzina, dia membunuh. Tetapi Bapak Ibu, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia mengubah segalanya keputusan yang keliru. Dan dia berjalan bersama dengan pimpinan Allah, berjalan dalam kehendak Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi kalau Tuhan mengingatkan Yunus melalui peristiwa hukuman Yunus itu, Allah ingin supaya Yunus tidak tinggal diam di dalam keputusan yang salah. Kadang-kadang orang bisa merubah keputusan salah melalui teguran, puji Tuhan, melalui nasihat, haleluya. Kadang-kadang melalui hukuman terakhir, tapi yang parah adalah kadang-kadang orang ya nggak mau mengubah keputusan yang salah, sekalipun sudah dinasehati beribu-ribu nasihat, sudah ditegur dengan beratus-ratus nasihat, sudah mengalami hukuman demi hukuman yang luar biasa dalam hidupnya, tapi dia berkata dia tetap tidak mau mengubah keputusannya. Itu yang menjadi masalah. Orang udah dihukum, udah mengalami hukuman seperti orang-orang Israel di padang gurun. Mereka enggak mau mengubah sungut menjadi syukur. Mereka enggak mau mengubah ketidaksetiaan menjadi setia. Mereka enggak mau mengubah tinggi hati menjadi rendah hati. Ikuti rencana Tuhan, masuk tanah perjanjian. Mereka tetap bertahan bahwa padang gurun adalah keliruan dari rencana Allah. Padahal padang gurun itu bukan sebuah keliruan, tapi sebuah rencana Allah yang di dalamnya Allah mengasihi mereka. Kalau mereka tiba di tanah perjanjian, mereka menjadi umat pemenang, baik secara fisik maupun secara kerohanian. Kekerasan hati, kebebalan kadang-kadang membuat orang tidak mau mengubah keputusannya meskipun sudah alami banyak hal. Kita mendapati anak-anak Tuhan yang lari dari Tuhan, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Sebenarnya waktu mereka menyimpang, ada kesempatan selalu yang Tuhan beri. Sebagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada Yunus yang sudah melarikan diri, maka ketika Yunus mengubah keputusan itu, Tuhan tidak menolak keputusan Yunus, Tuhan menyambut Yunus dalam kasih-Nya. Tapi kadang-kadang orang ya kalau udah keras hati, udah bebal, hidupnya sudah menuju kehancuran sekalipun, tetap bertahan di dalam kehancuran, tetap bertahan dalam kebinasaan. Itulah manusia yang kadang-kadang kalau sudah keras, kalau sudah bebal, maka jangankan malaikat Tuhan, Tuhan aja nggak bisa mengubah orang itu. Bukan karena kuasanya dibatasi oleh kuasa manusia, tapi Tuhan punya menghargai namanya kebebasan manusia. Kalau Tuhan ketuk, maka pintu itu ada di tangan kita. Hati itu ada di tangan kita. Mau kita buka atau kita tutup. Kalau hati kita buka, Allah masuk. Kalau hati kita tutup sebagai pintu, maka Tuhan enggak mau memaksa supaya kita membuka pintu. Karena hati yang terbuka karena terpaksa, maka Roh Kudus tidak bekerja dengan maksimal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yunus ini, maka kita dapat
belajar beberapa kebenaran yang dapat memberkati kita. Antara lain yang pertama adalah keputusan salah itu dapat terjadi Bapak Ibu. Kalau apa? Kalau kita jauh dari hadirat Allah. Semakin kita jauh dari hadirat Allah, semakin kita tidak pernah berdiam dari hadirat Allah, maka saya dan Bapak Ibu yang penuh dengan keterbatasan ini, baik dalam berpikir, baik dalam mengamati dan mengambil keputusan, menimbang, maka tanpa Tuhan, tanpa kita berdiam dalam hadirat Allah, maka keputusan yang kita ambil bisa keliru. Keputusan yang kita ambil bisa salah. Seperti apa yang dialami oleh Yunus. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak melibatkan Allah sekalipun Allah yang berfirman untuk dia pergi ke Niniwe. Tapi dia mulai membiarkan pikirannya menguasai hidupnya. Membiarkan pertimbangannya menguasai hidupnya. Sehingga dia berpikir bahwa dengan pergi ke Tarsis itu lebih baik daripada ke Niniwe. Dia berpikir dengan dia pergi ke Tarsis, maka itu akan lebih menyenangkan daripada dia ke Niniwe. Dia berpikir pergi ke Tarsis itu akan membuat hidupnya bahagia dibandingkan dia harus ke Niniwe menghadapi orang-orang yang jahat, dan kejahatannya bukan kejahatan biasa. Alkitab berkata kejahatannya sudah naik dalam hadirat Allah, jadi mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga Yunus mengambil keputusan yang keliru, mengambil keputusan yang salah, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang dipanggil tapi tidak dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan panggilan Allah, mereka seperti Yunus melarikan diri, pergi ke daerah pilihan mereka, pergi kemana mereka inginkan tanpa memikirkan Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi berantakan. Hidupnya enggak punya arah dan tujuan, hidupnya jauh dan berat untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Orang yang melarikan diri kepada Tuhan udah enggak suka berdoa lagi, enggak suka baca firman lagi, enggak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena dia lebih suka pilihannya yang lahir dari pertimbangan pikiran, hati, dan kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu, Yunus tidak mendasarkan keputusan keduanya ini dengan pikiran dan pertimbangannya. Ia memilih untuk berdiam diri dalam hadirat Allah. Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Wah, ini ayat yang sangat sederhana kita baca dan kita dengar, tapi maknanya sangat amat dalam. Keputusan yang kedua ini Yunus mau belajar banyak. Dia sadar keputusan yang pertama sudah keliru dan salah di hadapan Tuhan dengan melarikan diri dari panggilan Allah ke kota Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Sebab itu dia berdiam diri dalam hadirat Allah. Sekalipun tanpa fasilitas, tanpa dukungan, semua dilakukan untuk kebaikan. Kira-kira gampang gak berdoa dalam perut Pak? Gampang gak? Gak gampang 3 hari. 3 hari loh, bukan 1 jam. Bukan 2 jam berdoa, berdiam dalam hadirat Allah. Itu gak gampang 3 hari Bapak Ibu. Gak ada fasilitas, gak ada dukungan, gak ada orang-orang lain yang berkata, gak ada musik, gak ada pujian, gak ada drum, gak ada apa-apa. Dalam perut ikan yang serba gelap dan pengap itu, Yunus berdiam diri selama 3 hari. Dan Tuhan mendengar seruannya. Dan Tuhan berfirman kepada ikan yang besar itu, hai ikan yang besar, muntahkan Yunus, keluarkan dari perutmu. Dan ikan itu mendengar firman Allah. Dan kemudian ikan itu mengeluarkan Yunus dari perutnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Keputusan yang benar itu lahir dari kita berdiam diri dari hadirat Allah. Kalau kita berdiam diri gak sampai 3 hari,
termasuk saya. Nggak sampai 3 jam dengan fasilitas yang maksimal. Betul ya? Kita datang ke dalam bait Allah Selasa Sabtu, kita bukan sedang ada dalam perut ikan yang besar, yang hampa dan gelap dan pengap. Tapi waktu kita mendarat di atas sini, lampu sudah menyambut kita. AC sudah menyentuh tubuh kita. Waktu doa dimulai, maka pujian, penyembahan, musik dialunkan. Semua fasilitas itu untuk membantu, bukan menentukan kita berdiam dalam hadirat Allah. Ada AC atau tidak ada AC, pilihan berdiam hadirat Allah itu harga mati. Ada musik atau tidak ada musik, berdiam dalam hadirat Allah itu pilihan awal dan akhir kita. Tapi kadang-kadang ya ketika kita penuh dengan berbagai fasilitas sekalipun, kadang-kadang doa menjadi pilihan akhir. Berdiam dalam hadirat Allah itu kita anggap tidak penting, lebih penting yang lain. Padahal Bapak Ibu, berdiam dalam hadirat itu menentukan langkah hidup kita untuk jangka panjang, karena di dalamnya ada keputusan yang kita ambil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab berkata biarlah kita semakin giat melakukannya. Salah satunya apa? Berdiam diri dalam hadirat Allah. Dengan kerinduan, dengan semangat. Kalau kata Pak Anton itu khotbah seperti rusa merindukan air. Hadirat Allah menjadi kebutuhan. Kenapa rusa haus enggak mencari makan? Karena bukan makanan yang dibutuhkan waktu dia haus. Yang dibutuhkan rusa waktu haus adalah air. Waktu kita haus hadirat Allah, gak ada yang lain yang kita butuhkan selain berdiam dalam hadirat Allah, berjumpa dengan Dia, dan Dia akan membantu keputusan-keputusan dalam hidup kita. Sehingga keputusan kita itu tidak salah. Mazmur 37 ayat 7, Habakuk 2 ayat 20 berkata, firman ini mendorong kita, berdiam dirilah dalam hadirat Allah. Nantikanlah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata berdiam dirilah, itu kita enggak sebagai orang yang nungguin Allah saja. Kita enggak tahu Tuhan mau bikin apa sama kita, Tuhan mau kasih apa sama kita, enggak. Kalau Tuhan suruh umatnya berdiam diri dalam hadirat Allah, maka saya sangat yakin, saya yakinnya Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi umatnya yang berdiam diri dalam hadirat Allah. Karena lewat berdiam diri dalam hadirat Allah, Yunus menemukan panggilan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu menghargai dan mendukung keputusan yang benar. Doa Yunus sekalipun gak di tempat yang terbaik. Dia doa di tempat yang terburuk. Dengan kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak nyaman. Tapi doa yang dinaikkan dengan iman, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, maka doa itu mendatangkan kuasa jawaban yang terbaik. Mendatangkan kuasa yang memulihkan Yunus. Mendatangkan kuasa yang memberi kesempatan kedua bagi Yunus untuk menjalani panggilan Tuhan. Tidak sia-sia dimanapun kita berdoa. Mungkin satu ketika kita nggak bisa datang doa di gereja. Tapi jangan lupakan jadwal doa kita di rumah. Jangan lupakan jadwal doa kita di mana ada kesempatan kita duduk diam dalam hadirat Allah. Karena kita percaya waktu kita berdoa tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendukung pergumulan yang kita alami. Tuhan mendukung apa yang terjadi dalam hidup kita. Mendukung itu artinya apa? Tidak meninggalkan kita. Mendukung itu artinya apa? Tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab tangannya menopang kita. Dan waktu tangannya menopang kita Bapak Ibu, beda dengan tangan saya. Waktu saya menopang sesuatu, maka tangan saya ini terbatas. Mungkin saya sanggup menopang yang saya bisa sanggup.
Tapi waktu tangan Allah menopang kita dalam pergumulan, waktu kita berdoa, kita mau mengambil keputusan yang benar, Allah mendukung kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah tidak membiarkan kita tergeletak. Tangannya menopang kita supaya apa? Kita kembali bangkit, berjalan dan iring Tuhan dan setia terus beribadah dan bersekutu kepada Dia dan menjalani panggilan Allah dalam hidup kita sebagaimana Allah memanggil Yunus. Demikian juga Allah memanggil kita semua. Yunus rela berdoa di perut ikan 3 hari. Tidak terpaksa. Yunus membangun kerinduan dalam ruang yang hampa dan gelap untuk berdoa. Kadang-kadang yang doa bukan tanggung jawab orang yang di samping kanan kiri kita, Bapak Ibu. Berdoa adalah membuka pintu keputusan yang benar dalam hidup kita. Itu tanggung jawab kita. Kita harus rela. Kita harus rindu berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita datang bukan untuk manusia. Waktu kita berdoa, kita datang sama Bapa yang memanggil kita. Sama Allah yang mengampuni kita. Sama Allah yang memberkati kita. Sama Allah yang mencukupkan kita. Sebab itu, saya rela Tuhan. Mau berdoa. Saya rindu Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya berdoa, Tuhan dukung setiap keputusan yang benar. Sekalipun waktu-waktu yang lalu kita mengambil keputusan yang salah, lalu kita mau mengubahnya, Alkitab berkata, Tuhan mendukung Bapak Ibu. Kalau orang mungkin mengejek ya, merendahkan, dulu gua bilang apa? Sekarang baru sadar ya. Kadang-kadang manusia begitu, tapi Allah enggak begitu. Waktu Yunus berdoa, berdiam dalam hadirat Allah, ya, ikan memuntahkan Yunus dan kesempatan yang kedua ini dipakai oleh Yunus untuk apa? Untuk digunakan hidupnya sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dan hasilnya luar biasa. Kalau kita buka ayat ini ayat kita baca ya, Yunus 3 ayat 5 sampai 7. Bisa ditampilkan multi, Yunus pasal 3 ayat 5 sampai ke 7. Bisa. Orang Niniwe percaya pada Allah. Ini jahat banget nih ya. Jadi Yunus tiba mendarat di Niniwe. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan. Bukan percaya aja ya. Ada anak tangga turunan dari iman itu luar biasa. Puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja, wah raja juga nih ya, disentuh oleh kuasa Allah. Turunlah ia dari singgasananya, dari kerajaannya, dari bangku kehormatannya turun. Ditanggalkan jubahnya, dia lepaskan, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu, ayat terakhir. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Wah, hasilnya luar biasa ya. Bukan karena Yunus yang hebat, tapi Allah mendukung keputusan Yunus. Allah menyertai keputusan Yunus. Untuk apa? Menjadi alat dalam tangannya. Untuk menjadi yang menyuarakan suara kebenaran dan memerdekakan orang yang terbelenggu, membebaskan orang yang terpasung dengan kegelapan. Dan ayat-ayat yang kita baca itu adalah hasil daripada dukungan Allah kepada keputusan yang diambil oleh Yunus untuk menjadi pemberita firman Allah di Niniwe. Mereka bukan hanya percaya, tapi rajanya, orang dewasa, anak-anak, bahkan lembu dan sapi disuruh doa dan puasa. Bagaimana caranya sapi berdoa? Kita nggak ngerti lah. Bagaimana para binatang itu berpuasa yang nggak dikasih makan? Saking mereka itu disadarkan oleh lawatan kuasa Allah. Jadi hasilnya luar biasa. Bu, kalau orang udah jahat nggak gampang berubah. Ya, nggak gampang. Kalau bukan karena kuasa Allah, nggak gampang. Sekalipun kuasa Allah hinggap melawat orang itu, kalau orang itu nggak mau, nggak bisa. Tapi orang-orang Niniwe
dilawat oleh kuasa Allah. Hujan pertobatan terjadi di sana. Rajanya turun dari singgasananya. Rajanya turun dari bangku kehormatannya dan duduk di dalam abu. Tersungkur dalam hadirat Allah. Orang kalau udah jahat susah mengubahnya. Masuk penjara-penjara nggak bisa jadi guru yang mengajar orang itu. Semakin sering masuk penjara, orang semakin enak. Kenapa? Karena di penjara banyak temennya, dikasih makan, gitu ya. Bapak Ibu ingat, 2 orang penjahat yang ada di samping kiri kanan Tuhan Yesus waktu disalib? Ya, itu kan disertai oleh 2 orang penjahat. Karena Yesus itu kan dikatakan orang yang disalib itu orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Hukumannya salib. Ada 2 orang tapi beda keputusannya. Yang satu tetap bertahan kepada keputusan yang salah. Kalau kamu Tuhan turunkan, ya, turunkan hidup dari salib. Gitu kan, mencela Tuhan, gak mau berubah. Tapi yang di sebelahnya, dia mengambil keputusan yang benar. Terima Tuhan dalam kehidupannya. Yang benar aja sampai di akhir gantungan. Sampai di akhir salib baru ambil. Tapi kalau hari ini firman diberitakan, itu artinya kita nggak perlu sampai garis akhir tersalib, menerima berbagai macam kendala, hukuman dan penderitaan yang luar biasa karena kesalahan kita sendiri. Tapi Allah mau secepat mungkin kita mengambil keputusan dan mengubahnya demi kebaikan jauh lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan mencobai Tuhan dengan keputusan yang salah. Apa yang terjadi pada istri Lot? Waktu meninggalkan Sodom dan Gomora, Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot gak percaya. Cuma menoleh doang. Gak mungkin lah. Kecuali saya menoleh kemudian membunuh orang. Kecuali saya menoleh kemudian merampok. Enggak. Saya cuma menoleh doang. Tapi begitu istri Lot menoleh, maka menjadi tiang garam. Mencobai Tuhan. Pikir Tuhan gak bisa melakukan sesuatu. Tuhan itu bisa mencabut, bisa menanam. Bisa menghidupkan dan mematikan, itu kuasa Tuhan. Waktu kita ke Israel itu biasanya melewati ya. Waktu Mesir, wilayah timur Mesir itu kita menuju Gunung Sinai. Nah itu tengah-tengahnya kita dikasih tahu. Itu loh Pak, Lot menjadi tiang garam. Tapi gak kelihatan udah maghrib ya. Udah gelap, kita aja lah. Iya aja. Lot itu, istri Lot itu mencobai Tuhan. Umat pilihan Allah ketika ada di Masa dan Meriba, kadang gak ada air. Tuhan dibawa-bawa Bapak Ibu. Coba. Gara-gara gak ada pit, gak ada aqua. Tuhan itu dibawa-bawa. Karena mereka gak ketemu air, Tuhan mereka berkata, adakah Tuhan di tempat ini? Padahal mereka ada di tempat itu. Karena Allah yang membebaskan mereka di tanah perbudakan di Mesir. Tangan Allah yang menyatakan hukuman bagi orang Mesir sehingga mereka dibebaskan. Dan ketika mereka mendarat di Masa dan Meriba, gara-gara belum ketemu air, mereka mencobai Tuhan dan berkata, adakah Tuhan di tempat ini? Coba. Manusia itu kadang-kadang kurang ajar sama Tuhan ya. Adakah Tuhan di tempat ini? Jangan cobai Tuhan dengan keputusan yang salah. Kalau Bapak Ibu baca ayat Keluaran 17 ayat 7, Ulangan 6 ayat 16 jelaskan ya tentang keadaan. Sama seperti Yunus mencobai Tuhan dengan berkata, lari dari panggilannya gak apa-apa. Jangan. Kalau kita sekarang lagi COVID, jangan mencobai Tuhan, gak usah pakai masker. Tuhan kita besar, mampu menjadi masker yang tidak terlihat. Jangan ya, itu mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Gak usah cuci tangan lah, gak usah lah. Di keramaian dalam nama Yesus Tuhan lindungi, dia pelindungku, dia menara, dia gunung batuku, dia kota bentengku. Gak bisa. Itu mencobai Tuhan. Kita nyebrang gak lihat kiri kanan, trot. Dalam nama Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia Immanuel. Ya, iya kita bisa nyebrang di tengah-tengah kontainer nabrak kita. Cus. Gepeng kita. Kadang-kadang keputusan kita mencobai Tuhan dengan keputusan yang salah. Sudah tahu membangun rumah tangga itu setia sampai akhir, kecuali maut yang memisahkan kita. Berapa banyak orang yang mencobai Tuhan dengan berkata, ya Tuhan izinkan perceraian ini terjadi.
Semuanya karena anugerah Tuhan. Buset dah. Bercerai semua karena anugerah Tuhan. Wah, kadang-kadang kita mencobai Tuhan dengan keputusan yang kita buat. Ada saatnya masker itu nempel, ya memang tidak enak, kita nempel. Ada saatnya kita harus mengikuti protokol kesehatan, bagian daripada sahabat daripada iman, yaitu hikmat. Itu Yakobus itu jago ya, hebat ya. Iman itu enggak sendirian, ada hikmat. Hikmat juga enggak sendirian, tapi ada iman. Dia seperti dalam tubuh ini seperti dua kaki, dua tangan yang membantu kita. Ya, kalau ada apa-apa, ya maka dua kaki itu lebih kuat. Iman dan hikmat itu menjadi hal yang memberkati kita. Yunus juga demikian ya, berpikir lari dari Tuhan bebas, menyenangkan. Ternyata tidak seperti itu. Yunus menerima akibatnya. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan dengan keputusan yang salah. Yang terakhir, keputusan benar itu akan membuat orang percaya sampai pada kekekalan. Keputusan benar akan membuat orang percaya ya. Jadi nggak bisa dipisahin nih. Nggak bisa hanya keputusan yang benar saja tanpa kita menjadi orang percaya. Keputusan yang benar itu Bapak Ibu akan membawa saya dan kita semua masuk sampai kepada kekekalan. Kekekalan yang penuh dengan sukacita atau dengan hukuman. Semua kita. Nggak ada yang tertinggal di bumi ini, nggak ada. Semua kita pasti akan pergi meninggalkan bumi ini karena rancangan Allah seperti itu. Dan rancangan Allah nggak bisa diubah oleh kita. Kita yang hidup pasti kita akan mati. Kita yang hidup kita akan meninggal dan pergi meninggalkan bumi untuk menuju kepada kekekalan. Sebab itu persiapan kita untuk menuju kepada kekekalan adalah keputusan yang benar. Karena semakin banyak keputusan salah menguasai hidup seorang, maka orang itu semakin sesat dan jauh dari rencana Allah dan sulit untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kehidupan manusia akhir zaman itu, 2 Timotius 3 ayat 1-4, ya itu ayatnya sudah kita sering baca ya, atau kita baca saja ya, 2 Timotius pasal 3 coba ayat 1-4 ya, kita baca secara cepat ya, tapi ini gambaran daripada keputusan yang salah itu hingga pada semua golongan usia dan status ya. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ini ayat hampir terakhir ya, dikit lagi ya. 2 Timotius 3, nah ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan semata-mata enggak ada beras, ya, enggak ada sate, enggak ada bapau. Manusia akan menyintai dirinya sendiri. Keputusannya benar atau salah? Salah, satu. Dan saya sudah hitung, ada 16 keputusan yang salah hingga pada manusia akhir zaman. Dan mereka ini bukan orang yang gak mengenal Tuhan. Mereka, ya ayatnya jangan ini dulu ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang beribadah katanya secara lahiriah. Tapi ada 16 keputusan yang hinggap dan menguasai hidup mereka. Kemudian apa? Dan menjadi hamba uang. Ini kalau dijelasin ini panjang semua, yang gak usah ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, ini keputusan yang salah juga. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak sama orang tuanya. Salah keputusannya, harusnya orang tua dihormati kan, disayang, diurus. Tapi berontak sama orang tuanya. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya. Karena waktu minta duit untuk main judi gak dikasih, orang tuanya dibunuh. Luar biasa. Setan aja gak pernah ngebunuh orang tuanya Bapak Ibu. Ya, karena setan mungkin gak dilahirin, gak ada bapak, gak ada ibunya. Manusia, anak bisa membunuh orang tuanya yang membesarkan dia. Keputusannya luar biasa, keliru dan salah. Lalu apa lagi? Dan tidak tahu berterima kasih, nggak tahu kamsiah sama Tuhan, nggak memberikan agama. Apa itu agama? Nggak perlu agama. Kemudian ayat berikutnya Bapak Ibu. Tidak tahu apa? Mengasihi. Nah, ini keputusan yang salah. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang seperti singa. Tidak suka yang baik. Kemudian apa lagi? Habis ya. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Belaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah. 16 keputusan yang salah. Turun dalam kehidupan manusia. Akhir zaman. Kita nggak bicara orang yang nggak kenal Tuhan. Bicara orang yang beribadah. Kata 2 Timotius 3. Jadi ini peringatan bagi saya dan kita. Iya. Harusnya ibadah yang diserat cukup itu mendatangkan pencerahan, mendatangkan tuntunan. Kita enggak menjadi seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 tadi.
dengan dikuasai dengan 16 keputusan salah hinggap dalam hidup kita. Kita pasti tersesat, kita pasti keluar dari rencana Allah, dan kita nggak sampai tiba dalam kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita lewat darahnya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Betapa sayangnya kita ikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab itu sisa waktu yang ada ini, 2 Petrus 1 ayat 10 ayat 11 berkata, biar kita gunakan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, sungguh-sungguh melayani kepada Dia, sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah, menjadi ibadah yang sejati, berkat Allah mengalir dalam hidupnya. Pada akhirnya jangan lupakan, selalu kembali dan ingat selalu berdiam diri dalam hadirat Allah, di sana tempat yang terbaik. Kita menemukan keputusan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kalau hamba boleh berdiri bukan karena kuat gagah hamba-Mu, bukan karena hamba lebih baik daripada umat-Mu, tapi hamba diberi kepercayaan menyampaikan firman ini kepada kami, dan firman ini mengingatkan tentang bagaimana ketika kami belajar dari kehidupan Yunus supaya kami mau mengubah keputusan yang salah dan kami mau mempertahankan keputusan yang benar. Karena keputusan yang benar pada akhirnya akan membawa kami kepada kekekalan, di atas kekekalan yang gak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia. Di sanalah kami tertawa tiada terhenti, di sanalah air mata tidak ada. Kami bergandengan tangan dalam sehati yang sempurna. Bapa ada di tengah-tengah kami, menjadi roti kehidupan, air kehidupan yang menyegarkan dan mengenyangkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, jabarkan lebih detail sehingga kami dapat memahami dan menyimpannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya serahkan.